Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima dengan NIM 1996140011, kelas A angkatan 2019, program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya di sini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Publik. Baik, kita akan masuk pada soal yang pertama. Kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern. Baiklah, secara ringkas, pemerintahan biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya. Pada intinya, kata pemerintahan mendorong kita untuk fokus pada berbagai faktor yang terlibat dalam mengatur masyarakat modern, tergantung pada sektor tertentu. Para pelaku mungkin termasuk pengusaha, serikat pekerja, lembaga peradilan, profesional karyawan, jurnalis, dan bahkan akademisi. Dalam konteks ini, pemerintahan mengacu pada apa yang pemerintah lakukan dan seberapa baik mereka melakukannya. Misalnya, lembaga internasional menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif sangat penting untuk pembangunan ekonomi demokrasi baru. Apabila suatu negara tidak ada pemerintahan, maka akan terjadi kekacauan. Tidak ada aturan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut telah cukup memberikan gambaran mengenai pentingnya pemerintahan, dan adapun masalah ekonomi yang dihadapi beragam. Masalah ini sendiri muncul dari pertemuan antara kebutuhan manusia yang terbatas, keinginan tak terbatas ini harus melawan sumber daya yang terbatas, menyebabkan masalah seiring berjalannya waktu. Permasalahan yang muncul terus berubah, mengakibatkan istilah permasalahan ekonomi modern. Masalah inti dari ekonomi modern adalah bagaimana membuat pilihan yang tepat ketika mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Peran pemerintah dalam perekonomian modern. Peran pemerintah tidak dapat diabaikan. Pemerintah mengambil peran dalam 3 era, yaitu peran sebagai regulator atau pengatur, konsumen, dan produsen. Yang pertama, sebagai pengatur. Besar kecilnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tergantung dari sistem ekonomi yang dianut masing-masing negara. Pada intinya, peran pemerintah sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara ditujukan untuk mengurangi dan meniadakan penyimpangan ekonomi. Contohnya, agar terjadi pemerataan distribusi pendapatan, maka pemerintah perlu mengatur masalah perpajakan. Agar terciptanya suasana persaingan yang adil, maka pemerintah mengeluarkan undang anti monopoli untuk melindungi perdagangan kecil dan pelaku ekonomi di pasar tradisional. Pemerintah memberi aturan bahwa pendirian pasar swalayan modern atau supermarket hanya boleh sampai pada tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, konsumen. Bukan hanya rumah tangga, konsumen juga berperan sebagai konsumen, melainkan pemerintah juga dapat berperan sebagai konsumen dalam perekonomian. Guna menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa. Misalnya, untuk menjalankan fungsi dan tugas rutinnya, setiap departemen dan lembaga pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa seperti kendaraan, gedung perkantoran, kertas, mesin fotokopi, mesin faks, komputer, meja, dan kursi. Kemudian yang ketiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Di atas kita sudah mempelajari bahwa salah satu pihak yang berperan sebagai rumah tangga produsen adalah badan usaha milik negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah juga turut andil sebagai produsen. Perlu diingat bahwa
Rumah tangga konsumen yang menyediakan faktor produksi akan menawarkan sebagian faktor produksi yang dimilikinya untuk digunakan oleh produsen dan sebagian lagi untuk pemerintah. Sebagai contoh, faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen sebagian akan disalurkan untuk bekerja pada sektor produksi. Sebagian lagi akan bekerja pada sektor pemerintah. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan beberapa kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah kebutuhan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Namun, kenyataannya dalam pasar bebas tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, sehingga peran pemerintah dalam perekonomian menjadi penting. Banyak pihak yang menginginkan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian untuk mengoreksi kegagalan pasar. Selain itu juga untuk membantu pasar dalam fungsi yang lebih efisien. Faktor kegagalan pasar mengatakan terdapat beberapa faktor kegagalan pasar, yaitu adanya barang publik. Barang publik memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat, sehingga sebagian besar khusus orang tidak bisa dicegah untuk turut serta menerima manfaatnya. Biasanya perusahaan swasta tidak merasa mendapat keuntungan dengan memproduksi barang publik. Kemudian, kedua, monopoli alamiah. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja, meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri. Persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli. Perusahaan yang menguasai pasar, jika mereka mengubah output, maka kuantitas penawaran di pasar juga akan berubah. Kekuatan ini membuat mereka menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium. Kemudian adanya kegagalan informasi. Informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Jika salah satu pihak, pemerintah atau pelaku pasar, memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Selain itu, informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga terkini suatu produk. Kemudian, eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisien. Adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dapat dikatakan lengkap apabila pada pasar tersebut dapat menghasilkan semua barang serta jasa yang biaya produksinya lebih kecil dibandingkan dengan harga yang ingin dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian barang bersama atau common good. Dari dasar terjadinya sistem persaingan, yaitu terdapat hak pemilik yang memberikan hak pemilikan kepada tiap individu berdasarkan suatu barang, sehingga mereka dapat mengecualikan orang lain agar memanfaatkan barang tersebut. Kemudian soal yang nomor 3, uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh mendasar. Baik, barang privat kontras dengan barang publik. Penggunaan barang publik oleh suatu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contohnya, barang publik adalah rambu lalu lintas, sedangkan untuk barang privat mereka dibeli dengan dikonsumsi oleh konsumen, individu atau perusahaan untuk kebutuhan atau keuntungannya sendiri.
Sebagian besar barang yang kita konsumsi setiap hari adalah atau private goods. Private goods juga disebut dengan barang ekonomi. Ini karena untuk memproduksinya, kita perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh sumber daya sebagai input dan langkah. Karena memiliki biaya, produsen membebankan harga kepada konsumen ketika mereka membelinya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan barang-barang ini, kita harus membayarnya. Adapun contoh mendasarnya adalah makanan, pakaian, ataupun mobil. Private goods memiliki dua karakteristik utama, yaitu excludability, yang dimana tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, rivalitas. Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Jika kita membeli satu dari 100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual ke orang lain. Kemudian soal yang nomor 4, jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Kemudian soal yang kelima, kemukakan secara detail proses penyusunan, pelaksanaan, dan penanggung-jawaban APBN. Adapun tahapan penyusunan APBN yang pertama adalah tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah, meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan penyusunan budget exercise. Kemudian tahap pengajuan, pembahasan penetapan. Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya membahas baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen lembaga teknis terkait. Kemudian yang ketiga, tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, sekitar bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara atau RUU PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan.
Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan, perhitungan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau Undang-Undang PAN tahun anggaran bersangkutan. Kemudian pelaksanaan anggaran belanja di mana jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran, baik pimpinan dan atau pejabat departemen atau lembaga atau pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengeluarkan belanja negara apabila dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia serta tidak diperkenankan untuk melakukan pengeluaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Setelah APBN ditetapkan, Menke memberitahukan semua menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. DIPA 9 atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang bersamakan dengan DIPA yang telah mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan atas nama Menke menjadi dasar untuk penerbitan SPM 11. Sebelum SPM diterbitkan, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran berhak untuk melakukan yang pertama, pengujian kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih, kemudian meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau perjanjian perdagangan atau jasa, kemudian meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, kemudian membebankan pengeluaran anggaran yang bersangkutan, kemudian memerintahkan pembayaran atas beban APBN dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan penanggung-jawaban anggaran belanja sebagai bagian dari keuangan negara, di mana harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan klasifikasi belanja dalam laporan keuangan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, disajikan sebagai pengeluaran belanja pada laporan realisasi anggaran atau LRA pada lembaran muka laporan keuangan, yaitu belanja dengan klasifikasi menurut jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain atau tak terduga berdasarkan PSAP nomor 2. Kemudian disajikan sebagai kelompok arus kas keluar dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi aset non-keuangan pada laporan arus kas dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Antara lain rincian belanja menurut organisasi, rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja, Kemudian soal yang nomor 6, menurut saudara bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum? Minimal disertai dengan tinjauan empiris. Baik, menurut saya pemerintah telah berusaha memaksimalkan realisasi APBN di Indonesia untuk setiap tahunnya. Namun, tak menutup kemungkinan pemerintah juga mengalami kendala atau problem di dalamnya. Apalagi Indonesia, sebagaimana negara-negara di dunia, sedang menghadapi cobaan berat berupa pandemi COVID-19. Di mana pemerintah perlu mengedepankan prinsip fleksibilitas dan antisipatif terhadap kebutuhan inisiatif strategi baru. Sinergi kebijakan harus ditetapkan, dijaga antara pemerintah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta pemangku kebijakan di sektor real untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.